Erika adalah seorang gadis pendiam dan pemalu yang selalu menjadi sasaran bully di sekolahnya. Setiap hari, ia harus menghadapi ejekan dan cemoohan dari teman-teman sekelasnya. Mereka mengolok-olok penampilannya, caranya berbicara, bahkan prestasi akademisnya yang sebenarnya cukup baik. Erika merasa sangat kesepian dan sering menangis sendirian di rumah. Satu-satunya yang memberinya sedikit kebahagiaan adalah hobinya membaca buku di taman dekat rumahnya. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman, Erika menemukan sebuah benda aneh yang setengah terkubur di bawah pohon besar. Dengan penasaran, ia menggali dan menemukan sebuah mahkota emas yang indah. Mahkota itu tampak bersinar dengan cahaya yang aneh. Erika memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumah, Erika mencoba memakai mahkota itu dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia mendapati bahwa dengan mahkota itu, ia bisa membuat orang lain tunduk padanya. Awalnya, Erika merasa bingung dan ragu-ragu, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk mengubah nasibnya mendorongnya untuk mencoba kekuatan tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Erika dengan berani memakai mahkota itu. Ketika teman-temannya mulai mengejeknya lagi, ia memerintahkan mereka untuk berhenti, dan anehnya, mereka langsung menurut. Erika terkejut tetapi juga merasa lega. Ia mulai menggunakan kekuatan mahkota untuk membuat teman-teman sekelasnya memperlakukannya dengan baik dan menghormatinya. Erika merasa puas dan akhirnya merasakan kekuasaan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan mahkota itu mulai mengubah Erika. Ia menjadi sombong dan semena-mena, memperlakukan teman-temannya seperti pelayan. Erika merasa bahwa ini adalah balasan yang pantas untuk semua penderitaan yang ia alami. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, menjadi kejam dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Suatu hari, seorang gadis bernama Sarah, yang selama ini selalu bersikap baik dan mencoba berteman dengan Erika, datang mendekatinya. Sarah menatap Erika dengan tatapan penuh kesedihan. "Erika, apa yang terjadi padamu? Ini bukan dirimu yang sebenarnya. Kita dulu pernah berbicara dan aku tahu kamu adalah orang yang baik." Erika, dengan arogan, menertawakan Sarah. "Kamu hanya cemburu karena sekarang aku memiliki kekuatan. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya selalu dihina dan diremehkan." Sarah menggelengkan kepalanya. "Aku mengerti, Erika, tapi kekuatan yang kamu gunakan sekarang hanya membuatmu menjadi seperti mereka yang dulu kamu benci. Ini bukan cara untuk mendapatkan penghormatan dan cinta yang kamu cari." Kata-kata Sarah menembus hati Erika. Ia mulai menyadari bahwa meskipun sekarang ia memiliki kekuatan, ia tidak benar-benar merasa bahagia. Ia merindukan kebahagiaan sejati, yaitu memiliki teman yang tulus dan menerima dirinya apa adanya. Dengan rasa malu, Erika memutuskan untuk melepas mahkota itu. Erika kembali ke taman tempat ia menemukan mahkota itu dan menguburnya kembali di bawah pohon besar. Ia bertekad untuk memulai kembali hidupnya dengan cara yang benar. Erika mendekati Sarah dan meminta maaf. "Sarah, maafkan aku. Aku telah berubah menjadi seseorang yang bukan diriku. Terima kasih telah menyadarkanku." Sarah tersenyum dan memeluk Erika. "Tidak apa-apa, Erika. Aku selalu ada untukmu. Ayo kita mulai dari awal." Dengan bantuan Sarah, Erika mulai membangun kembali hubungannya dengan teman-teman sekelasnya. Ia berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kebaikan hatinya yang sebenarnya. Meskipun butuh waktu, perlahan tapi pasti, teman-temannya mulai melihat perubahan dalam diri Erika dan menerima dirinya. Erika belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mahkota emas, melainkan dari hati yang tulus dan keberanian untuk menerima kekurangan diri sendiri. Dari pengalaman itu, Erika menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana, dikelilingi oleh sahabat-sahabat sejati yang mencintainya apa adanya.